kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Rina Arum bisa berjumpa dengan Kancah Budaya tentunya di acara Warta Warisan Budaya persembahan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Dan tentunya kali ini kita bakal membahas tentang salah satu cagar budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya ada di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman ada banyak sekali candi-candi yang saat ini sudah menjadi destinasi wisata. Di antaranya ada Candi Prambanan, ada Candi Kalasan, lalu ada Candi Sambisari, ada Candi Sari, Candi Ijo, Candi Kedulan, lalu juga ada Candi Banyunipo, ada Candi Barong, dan juga ada Candi Gebang. Nah, di episode kali ini yang sangat menarik adalah kita akan mengulas tentang Candi Gebang. Tepatnya ini ada di Dusun Gebang, di Kelurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, yang dimana nanti saya sudah janjian dengan seorang arkeolog dan pastinya ini akan menjadi obrolan yang sangat menarik sekali. Jumpa dengan Kancah Budaya tentunya di acara Warta Warisan Budaya. Kita generasi muda yang mewarisi kekayaan budaya wajib untuk ikut melestarikan budaya. Pak Andi, halo, akhirnya ketemu Bapak. Tadi saya keliling-keliling nyariin loh Pak loh. Iya, gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini dia Kancah Budaya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya akan bertemu dengan Pak Andi. Jadi beliau ini adalah arkeolog yang nanti akan bercerita dan juga kita akan membahas secara detail nih ya Pak ya tentang Candi Gebang. Nah, Pak Andi, kita kan bisa ngeliat secara langsung nih ya Candi Gebang. Nah, ini kondisinya itu memang dari dulu sudah seperti ini atau gimana nih Pak? Ya, jadi dari beberapa catatan yang pernah ada ya. Jadi dulu pada sekitar tahun 1936 ada beberapa masyarakat yang menemukan beberapa komponen batu candi yang ada di lokasi ini. Jadi dari berita itu, ya, catatan itu menunjukkan bahwa dulu ditemukan kondisinya memang belum utuh seperti ini, tetapi masih berupa runtuhan. Dan kemudian dari temuan itu dilaporkan ke Dinas Purbakala yang pada waktu itu mungkin namanya masih Odet Gundigediens ya, karena itu masih berada pada kuasaan kolonial, artinya belum merdeka, jadi ada dinas yang di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Nah, jadi kemudian setelah itu laporan itu ditindaklanjuti, maka kurang lebih tahun 1937 hingga 1939 diadakan restorasi atau pemugaran untuk menemukan atau menyusun kembali Candi Gebang yang tadinya berupa runtuhan hingga bisa terwujud utuh seperti ini. Wah, saya jadi penasaran Pak, pengen lihat lebih dekat lagi, boleh Pak? Mari kita jalan-jalan Pak. Ini keren sekali. Pak Andi, ini saya kan juga penasaran sekali nih ya Pak ya, untuk Candi Gebang ini sendiri sebenarnya warisan budaya peninggalan dari siapa sih Pak? Ya, nah kalau kita menanyakan tentang siapa yang membangun candi ini, sebetulnya ada satu sumber yang bisa kita gunakan, yaitu biasanya menggunakan data dari prasasti. Hanya masalahnya di Candi Gebang itu tidak ditemukan data prasasti, sehingga kita menggunakan pendekatan yang sifatnya relatif dengan menggunakan menganalisis gaya bangunan dari Candi Gebang ini. Nah, kalau kita lihat dari gaya bangunan Candi Gebang ini, banyak yang mengatakan mungkin berasal dari kurang lebih sekitar abad ke-8 Masehi, awal abad ke-8. Nah, jadi itu termasuk periode klasik awal kalau untuk periodisasi peninggalan arkeologi yang mendapatkan pengaruh dari kebudayaan agama Hindu-Buddha, itu termasuk periode klasik awal. Artinya periode klasik awal, periode yang berkembang di wilayah Jawa Tengah, khususnya Jawa Tengah bagian selatan. Kalau untuk karakteristik candinya, ini adalah candi yang memiliki sifat hinduistis. Nah, salah satu ciri yang bisa kita lihat kalau kita nanti membicarakan ini candi Hindu, kita nanti bisa melihat dari adanya arca-arca yang biasanya ditempatkan di candi. Karena candi itu prinsipnya adalah
rumah arca. Iya, benar sekali. Nah, ini nih yang jadi penasaran nih Pak. Kan Bapak udah menjelaskan nanti ada arca-arca di dalamnya. Baik, gimana kalau misalnya kita langsung lanjutkan lagi Pak? Boleh. Boleh. Kita langsung menuju ke lebih dekat lagi ke Candi Gebang. Siap. Mari Pak, silahkan. Wah, ternyata keren sekali ya Pak Andi ya kalau kita lihat dari dekat. Nah, tadi saya lupa nih Pak, mau nanya, ini kenapa namanya adalah Candi Gebang nih Pak? Ya, jadi penamaan candi itu ada beberapa cara. Yang pertama berdasarkan atas prasasti, jika ditemukan prasasti pada satu lokasi yang sama dengan candinya, atau ditemukan prasasti yang tidak berada di lokasi tapi isi prasastinya merujuk pada satu bangunan yang dapat dialamatkan pada bangunan candi tertentu. Itu yang pertama. Dan yang kedua berdasarkan atas lokasi ditemukannya candi itu. Dan yang ketiga berdasarkan atas penyebutan oleh masyarakat sekitar yang sudah sejak dahulu tinggal di sekitarnya, itu menyebut candinya namanya apa. Nah, khusus untuk Candi Gebang ini karena kebetulan lokasinya di Dusun Gebang, jadi ada kemungkinan dia dinamakan Candi Gebang karena lokasi yang ada di Dusun Gebang. Karena di sini tidak ditemukan sumber prasasti dan sebagainya. Oh, berarti udah jelas nih ya kenapa dinamakan Candi Gebang ya, karena memang sesuai dengan lokasinya ditemukan di mana, dan memang dari dulu masyarakat sekitar juga sudah menyebutnya ini sebagai Candi Gebang ini ya Pak ya. Nah, ini apa sih Pak untuk ciri-ciri dari candi ini yang tentunya ini adalah warisan budaya yang memang ada unsur-unsur dari agama Hindu ya Pak ya. Ini ciri-cirinya apa nih Pak? Kalau kita melihat Candi Gebang ini, kemudian kita bisa menyebutnya sebagai candi yang bersifat agama Hinduistis. Yang pertama kembali pada konsep bangunan candi, karena bangunan candi itu digunakan sebagai tempat pemujaan pada para dewa sesuai dengan agamanya. Dan kemudian candi juga adalah rumah arca. Nah, dalam candi itu ada arca-arca perwujudan dari dewa utama, khususnya dari dewa yang beragama Hindu. Nah, yang pertama yang pasti harus ada adalah mungkin kita bisa melihat ke dalam ada yoni. Oh, yoni. Biasanya yoni ini menjadi satu kesatuan dengan lingga, sehingga kita sering menyebutnya sebagai lingga yoni. Nah, lingga yoni ini adalah representasi dari Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah dewa yang tertinggi di dalam konsepsi agama Hindu. Tapi dia diwujudkan tidak dalam berbentuk arca, tapi berbentuk lingga dengan yoni. Lingganya adalah Dewa Siwa, yoninya adalah aspek dari pasangannya atau sakti, unsur femininnya. Nah, kemudian selain ada lingga yoni, juga biasanya ada arca utama lainnya yang ditempatkan sesuai dengan kedudukannya. Nah, perlu diketahui bahwa candi di Indonesia, khususnya di Jawa, ini hampir sebagian besar, kalau saya tidak bisa sebut semuanya, itu selalu menghadap ke arah timur dan atau ke arah barat. Oh, selalu menghadap ke arah timur dan juga barat, Pak? Iya, timur atau barat. Kebetulan Candi Gebang ini dia menghadap ke arah timur. Nah, tapi di candi lain juga ada yang menghadap arah barat. Tapi tidak dijumpai yang arah utara atau selatan berdasarkan atas pintu masuk ke dalam ruang atau bilik candinya. Oh, begitu. Nah, ini karena nggak ada tangganya, ini gimana kita mau masuk, Pak? Ya, memang Candi Gebang salah satu keunikannya juga kita tidak menjumpai adanya tangga batu, yang artinya dia satu kesatuan bangunannya. Nah, kenapa tidak ada tangga? Ya, ada yang menyebutkan mungkin dulu menggunakan tangga yang tidak terbuat dari batu, mungkin dari kayu. Dan ini juga dimungkinkan berarti mungkin tidak setiap saat para pemeluk agama Hindu ini bisa naik ke candi, jadi mungkin hanya digunakan pada waktu-waktu yang penting tertentu, sehingga mungkin bisa digunakan tangga yang terbuat dari kayu. Nah, kembali ke arca dewa ya Mbak. Jadi karena candi itu menghadapnya ke arah timur atau juga ke arah barat, maka biasanya di sekeliling candi itu ditempatkan arca-arca utama. Biasanya di sisi selatan, menghadap ke arah selatan, dan di sisi selatan itu ada arca Dewa Agastya. Kemudian di sisi utara itu ada arca Dewa Durga. Dan berada berkebalikan dengan pintu masuk, itu selalu ditempatkan arca Dewa Ganesha. Seperti juga yang ada di Candi Gebang ini, kalau kita lihat di bagian barat itu ada arca Ganesha.
Dan yang cukup unik di Candi Gebang terkait dengan dewa-dewa utama itu, khususnya Arca Ganesha. Kalau di Candi Gebang kebetulan di bilik candi, di relung candi sisi utara dan sisi selatan tidak ditemukan adanya arca itu. Ya mungkin dulu ada, kemudian sekarang sudah tidak ada. Tapi di sisi barat kita masih bisa melihat Arca Ganesha. Dan yang tidak ada duanya, yang sangat unik di Candi Gebang, itu Arca Ganesha dia diletakkan di atas lapik yang berbentuk yoni. Oh, berbentuk. Jadi keunikannya itu ya, Pak? Iya, karena itu tidak dijumpai di tempat lain. Nah, dari asumsi adanya Ganesha dan yoni itu, maka kemungkinan Arca Ganesha itu ada kemungkinan dia diberikan penghormatan secara khusus untuk Candi Gebang ini. Wah, luar biasa ini Bapak. Nah, saya juga penasaran ya, kenapa ini ada batu-batu yang tertanam ini apa ya Pak? Mungkin kita bisa lebih dekat lagi untuk melihat. Boleh Bapak? Boleh, silakan. Ayo kita akan lihat secara langsung. Nah ini Pak nih yang bikin saya penasaran nih loh, ada batu yang menancap ini sebenarnya apa ini Pak Andi? Iya, ini juga salah satu keunikan Candi Gebang ya, karena batu seperti ini itu jarang ditemukan di candi-candi lainnya. Nah, batu ini sebetulnya biasa kita sebut sebagai lingga patok. Oh, lingga patok. Atau yang juga disebut sebagai lingga semu. Nah, fungsi dari lingga patok ini sesuai namanya tentunya untuk tanda batas, khususnya tanda batas wilayah suci yang di atasnya diberdirikan Candi Gebang ini. Ya, jadi ini sebagai penanda batas, sebagai patok. Nah, lingga patok atau lingga semu ini juga selain dijumpai di candi, dia juga sering dijumpai di satu wilayah atau di satu lahan ya, lahan terbuka begitu, itu juga digunakan sebagai penanda dari yang kita sebut tanah sima atau tanah perdikan. Nah, tanah sima atau tanah perdikan ini itu berkorelasi kuat dengan keberadaan bangunan candi. Candi Gebang pun pasti dia punya tanah sima, hanya kita tidak tahu lokasi tanah simanya ada di mana. Nah, fungsi tanah sima ini adalah tanah yang diberi batas menggunakan lingga-lingga patok itu. Kemudian tanah ini tanah yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Karena hasil dari tanah itu nanti akan dipergunakan untuk merawat, termasuk menyelenggarakan upacara-upacara keagamaan yang dilangsungkan di suatu candi. Bahkan di tanah sima ini yang disebut sebagai Mangilala Drawi Haji atau pegawai dari kerajaan itu tidak diizinkan masuk. Wah, sudah terjawab ini penasaran saya. Cuma saya juga penasaran nih Pak, pengen lebih dekat lagi detail untuk melihat Candi Gebang. Mungkin Bapak nanti bisa menyampaikan tentang yang tadi sudah disampaikan, ada Arca Ganesha ya. Nah, ini di sebelah mana nih Pak? Bolehlah saya diajakin. Mari kita lihat. Yuk, langsung ke candinya. Lihat langsung. Nah, ini nih Pak, ini yang di sisi barat ya nih Pak. Ini patung atau arca apa nih Pak? Ini tadi yang saya sampaikan adalah Arca Dewa Ganesha, yang dia duduk di atas lapik dan diletakkan di atas yoni. Nah, ini satu-satunya mungkin yang bisa kita lihat di Jawa bahkan. Jadi inilah keunikan yang paling utama dari Candi Gebang, ada di ini di Ganesha dan lapiknya dari tokoh Dewa Ganesha. Ini sayangnya tidak bisa melihat ke atas ya. Ini ada tulisan dilarang memanjat candi. Nah, ini yang mana lagi nih, ini yang namanya relung ya, relung atau ya ceruk relung yang biasa dipakai untuk menempatkan arca dewa utama juga. Oh, tapi ini nggak ada apa-apanya ya, tidak ada. Memang tidak setiap candi itu ketika ditemukan arcanya masih lengkap. Tetapi secara konsep harusnya ini ada arca Durga. Yang dia letaknya tidak boleh atau tidak bisa dipertukarkan satu dengan lainnya. Oh, berarti memang harus di sebelah utara. Ya, itu adalah arca Durga. Kemudian di sebelah selatan ada Arca Agastya, dan yang bertolak belakang dengan pintu masuk itu pasti Ganesha. Oh begitu, jadi berlawanan ya Pak, tergantung candinya itu pintunya ada di mana, nanti Ganeshanya kebalikannya ditempatkannya. Betul, nah itu ada Arca Kudu itu yang kita, sebetulnya Arca Kudu itu pengaruh dari India Selatan. Oh, dari India Selatan. Hal yang sama juga dijumpai di Indonesia di Candi Bima, di Dieng. Nah, pengaruh dari India Selatan itu memang tidak 100% sama persis. Kalau di India Selatan itu Arca Kudu itu tidak hanya kepala, tapi dia bisa setengah badan
badan sampai full satu badan. Hanya di sini diadaptasi hanya menampakkan bagian kepala saja. Dan gaya India Selatan ini juga mendominasi gaya candi-candi yang ada di wilayah Jawa Tengah. Itu sebagian besar gayanya candi India Selatan. Jadi tidak hanya, tapi Arsa Kudu tidak banyak, tapi bentuk atap yang menyerupai gunung ya. Kemudian atap ini punya tingkatan. Ini atapnya kan bertingkat. Oh, tingkatannya ya, apa ada aja? Tingkatan 1, 2, 3 misalnya. Nah, atap bertingkat itu adalah ciri khas dari candi yang dipengaruhi oleh gaya India Selatan. India Selatan. Oh, begitu. Ya, kalau atap seperti ini hampir semua candi di Jawa Tengah dan di wilayah DIY seperti itu. Wah, menarik sekali tadi Pak, kita udah keliling-keliling loh ya, jadi lumayan banyak hal yang saya akhirnya tahu. Dan ini terakhir nih Pak Andi, yang ingin saya tanyakan ke Pak Andi, kira-kira nilai-nilai penting apa sih yang bisa kita petik dari Candi Gebang ini Pak? Ya, jadi kalau kita bicara nilai penting, sebetulnya itu adalah satu aspek utama ya dari apa yang kita sebut sebagai cagar budaya. Karena candi ini termasuk cagar budaya, entah dia sebagai bangunan cagar budaya atau situs cagar budaya. Nah, nilai penting itu lebih mudah kalau kita merujuk pada perundangan. Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Di situ disebutkan bahwa cagar budaya itu harus memiliki arti khusus atau nilai penting yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, sejarah, agama, kebudayaan, dan penguatan kepribadian bangsa. Nah, kalau kita melihat dari aspek sejarah, tentu saja keberadaan Candi Gebang ini dia sangat penting sekali ketika dia menjadi salah satu bukti perjalanan sejarah dari bangsa Indonesia, terutama dari kurun waktu sekitar abad ke-8 Masehi itu. Jadi pada abad ke-8 Masehi kita memiliki bukti secara material bahwa ada agama Hindu yang berkembang di wilayah Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian dari nilai penting ilmu pengetahuan, siapapun yang berkepentingan dengan bangunan candi, dia bisa menganggap atau bisa menggunakan, memanfaatkan bangunan Candi Gebang ini untuk belajar hal-hal tertentu, misalnya dari aspek konstruksinya, kalau menurut orang-orang dari bidang ilmu teknik, kemudian dari yang jelas dari ilmu arkeologi, kita mempelajari peninggalan material dari budaya masa lalu, kemudian juga mungkin dari orang-orang geologi, mungkin terkait dengan tadi jenis batuannya dan sebagainya. Kemudian juga ada nilai penting dari agama, karena agama Hindu juga sampai sekarang di Indonesia masih cukup banyak penganutnya, dan mereka juga pasti menganggap ini adalah bagian dari perjalanan sejarah agama Hindu dari para leluhurnya. Kemudian yang penting sebetulnya adalah yang terakhir, yaitu aspek penguatan untuk kepribadian bangsa. Ini harus dicari satu formula khusus ya, karena dari nilai penting yang awal tadi, kemudian bagaimana dia bisa kita hayati sehingga bisa memunculkan satu ekspresi bahwa kita menjadi lebih bangga, kemudian lebih merasa memiliki, kemudian itu mendorong semangat untuk melestarikan cagar budaya, merawat, gitu ya Pak ya. Kemudian syukur-syukur bisa mendapatkan manfaat dan bisa mendapatkan nilai tambah. Artinya dengan memahami, menghayati dan sebagainya itu nanti bisa memunculkan suatu gagasan-gagasan kreatif di mana bisa memanfaatkan cagar budaya khususnya candi, bisa juga Candi Gebang untuk membuat suatu karya-karya yang lainnya yang terinspirasi oleh cagar budaya, dan itu menjadi menyatu dalam diri masyarakat Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali ya Pak yang bisa kita petik nih dari Candi Gebang. Khususnya saya nih ya, jadi akhirnya banyak sekali mendapatkan pengetahuan nih dari obrolan saya dengan Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Andi sudah meluangkan waktu loh, kita bisa ngobrol-ngobrol. Nanti lain waktu semoga bisa ketemu lagi ya Pak ya. Amin, dengan senang hati. Amin. Dan pastinya juga saya serta Kancah Budaya ini juga bisa menambah wawasan kita semakin luas, dan semoga kita juga akan semakin mencintai, merawat, menjaga cagar budaya yang ada di Indonesia. Ini banyak sekali. Terima kasih Bapak, sukses terus untuk Bapak Andi. Saya harus pamit dulu. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Terima semoga kasih bisa ketemu lagi. Selamat jalan. Mari Bapak, saya duluan ya Pak ya. Monggo.
Demikian Kancah Budaya, ulasan tentang Candi Gebang, warisan budaya dari zaman klasik Hindu-Buddha yang tentunya masih lestari sampai sekarang. Dan mari kita kenali warisan budaya bangsa agar kita semakin cinta dan bangga akan betapa kayanya warisan budaya dari Indonesia. Dan tentunya tetap semangat untuk ikut serta menjaga dan melestarikan cagar budaya. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan cagar budaya. Saya Rina Arum pamit undur diri. Sampai jumpa.